Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Bintang Azahra dengan NIM 444321002. Jadi di video ini saya akan menghitung atau cara perhitungan untuk mencari titik optimal. Jadi di sini fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 125x1 ditambah 50x2. Dan fungsi batasannya terdapat dua, yaitu 1x1 ditambah 1x2 kurang dari sama dengan 350 dan x1 lebih dari 0. Dan yang kedua, 1x1 ditambah 3x2 kurang dari 1200, x2 nya lebih dari 0. Selanjutnya, untuk tabel produk dan bahan kita isi sesuai dengan fungsi batasan. Kemudian di sini kita akan membuat diagram. Caranya klik insert, terus pilih scatter yang paling pertama itu, lalu kita select data, kita add. Nah, untuk X ini kita masukin X1 dan X2, dan untuk yang bawahnya yang Y ini kita isi Y1 dan Y2. Di situ di OK. Kemudian kita add kembali untuk X yang satunya lagi. X ini kita isi X1 dan X2, dan yang Y ini kita isi Y1 dan Y2. Kemudian kita OK dan klik OK lagi. Nah, nanti akan seperti ini. Kemudian kita klik kanan pada titik-titiknya, terus kita ubah menjadi solid line, dan yang satunya juga sama. Dan jangan lupa ini kita ubah dulu warnanya sesuai dengan warna titiknya. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan mencari daerah yang ada titik optimalnya. Nah, dikarenakan titiknya ini kurang dari, nah untuk yang fungsi batas 1 itu kan kurang dari, jadi di bagian dalam, dan yang fungsi batasan juga kan kurang dari, jadi di bagian dalam juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa daerah arsirannya itu yang ada di dalam yang berbentuk segitiga ini, karena terdapat dua arsiran dari fungsi batasan 1 dan 2. Selanjutnya kita buat arsirannya dulu memakai shapes. Nah, kita buat di sini. Lalu kita bisa ubah juga tampilannya ini menjadi seperti arsiran. Klik yang format, terus kita ubah ininya menjadi pattern fill, terus yang ininya jadi garis-garis. Nah, ininya juga ubah menjadi solid line seperti itu. Jadi di sini itu terdapat daerah arsir ini dapat diketahui ada 3 titik sudut yang dimana ada titik sudut A, B, dan C. Jadi dapat diketahui dari daerah arsiran ini kan ada 3 titik sudut. Kemudian kita dapat mengisinya. Untuk yang A ini 0,0, terus yang B 350 dan 0, dan untuk yang C ini 0 dan 350.
Selanjutnya, untuk menentukan titik optimal, kita masukkan atau substitusi titik sudut itu ke dalam fungsi tujuan. Jadi, caranya (125 dikali X1 ditambah 50 dikali X2, kemudian kita enter jika sudah. Nah, kita enter. Kalau udah, kita tarik aja sama yang seperti atasnya, tarik ke bawah untuk memunculkan nilai yang bawahnya juga. Jadi dapat dilihat bahwa titik B itu menunjukkan nilai maksimum dari Z, sehingga kombinasi jenis produk yang diproduksi adalah 350 X1 dan X2-nya 0. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan cara Excel yang lebih cepatnya. Caranya, untuk X1 dan X2 itu kita isi sama seperti tabelan sebelahnya. Dan untuk tandanya itu sama kurang dari juga, karena di fungsi batasan yang sebelah itu kan sama kurang dari semua. Nah, untuk ruas kanannya ini kita pakai yang 350 dan 1200. Untuk koefisien fungsi tujuan itu kita ambil dari sheet yang sebelah yang fungsi tujuan juga. Yaitu 125 dan 50. Untuk mencari nilai variabelnya itu, untuk mencari nilai variabel, nilai fungsi dan nilai kita pakai cara Excel. Untuk yang nilai rumusnya itu sama dengan X1 dikali nilai variabel X1 ditambah X2 dikali nilai variabel X2. Kemudian di enter. Nah, untuk mencari nilai yang bawahnya juga sama seperti tadi. Sama dengan X1 dikali nilai variabel X1 ditambah X2 dikali nilai variabel X2. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai fungsi itu rumusnya pakai yang koefisien nilai tujuan. Jadi 125 itu dikali nilai variabel X1 ditambah 50 dikali nilai variabel X2. Nah, hasilnya itu 0. Untuk nilai variabelnya kita bisa pakai cara solver, yaitu kita klik solver dulu. Untuk set objektifnya kita isi yang ini. Nah, untuk to-nya itu kita ubah jadi maksimum, karena di sini kita mencari nilai maksimum.
Nah, selanjutnya kita add, terus kita pilih nilai itunya tuh kita masukin, dan constraint-nya juga kita pilih yang ruas kanan. Nah, untuk constraint-nya ini kita ambil dari yang ruas kanan. Untuk tandanya ini kan sama seperti tadi, yaitu kurang dari. Kita add, selanjutnya yang satunya juga sama. Dan nilai constraint-nya kita ambil dari ruas kanan, nah 1200. Kemudian klik OK. Nah, untuk yang metodenya ini kita pakai yang simplex LP, dan langsung klik solve aja. Terus kita klik OK. Nah, sudah muncul nilai fungsinya itu. Jadi, nilai variabelnya itu 350 dan 0, sama seperti yang sebelah ini ya. Yang dimana hasilnya itu 43.700. Jadi, nilai maksimumnya itu terdapat di titik B. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.